Selamat datang Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman. Saya adalah Tamar Luis dengan NIM 204606 TP 12886 dari Prodi TPHP 2020. Ingin presentasikan jurnal saya yang berjudul Change in the Concentrations of Selected Mineral Elements in Pork Meat After Sulfide Cooking yang diterbitkan oleh Journal of Food Composition and Analysis pada tahun 2021. Introduction. Seiring berjalannya waktu, perlakuan panas atau pemanasan terhadap daging semakin membaik. Pemanfaatan energinya semakin baik, kemampuan untuk mencerna proteinnya semakin tinggi, dan juga sudah mulai melibatkan aktivasi dari mikroorganisme yang ada pada daging. Proses pengolahan akan mengubah sifat sensorik dari daging. Kelembutan atau tenderness dari daging yang telah dimasak akan dipengaruhi oleh metode preparasi daging sebelum dimasak dan juga intensitas dari perlakuan panas atau thermal. Selain kelembutannya, sifat tekstur daging juga berubah. Hal ini karena dalam proses pengolahan atau pemanasan, daging akan kehilangan volume dan beratnya karena berkurangnya air. Perubahan sifat tekstur dari daging akan terjadi bersamaan dengan perubahan protein dan lemak. Seiring dengan hilangnya air, daging juga akan kehilangan zat larutnya dalam sarkoplasma dari serat otot selama pemanasan. Daging yang diolah dengan LTLT atau low temperature long time menunjukkan kondisi cooking loss yang lebih rendah, serta juiciness dan tenderness atau kelembutan lebih baik daripada pengolahan tradisional dengan temperatur tinggi dan waktu yang relatif singkat. Daging tidak hanya berperan sebagai sumber protein, tapi juga berperan sebagai sumber dari beberapa zat mineral. Pengolahan mempengaruhi kandungan mineral pada daging dalam dua cara. Yang pertama, akibat dari hilangnya air dalam daging, kandungan bahan kering dalam daging akan meningkat seiring dengan nutrisi yang ada, termasuk zat kimia. Selain itu, seiring dengan hilangnya air, daging juga akan kehilangan beberapa zat yang larut dalam air, sehingga unsur atau zat mineral yang ada juga ikut berkurang karena zat tersebut larut dalam air. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kandungan unsur mineral dalam daging babi setelah pengolahan dengan cara sulfide cooking dan juga dengan metode pembangkang konvensional atau broiling. Materials and methods. Yang pertama, perlakuan panas atau thermal pada daging. Penelitian ini dilakukan pada daging babi tidak bertulang atau boneless dan dibeli di pasar. Daging babi yang dibeli tersebut berumur 3-4 hari setelah penyembelihan. Daging tersebut kemudian dipotong menjadi stik dengan ketebalan kira-kira 20 mm dan ditimbang dengan menggunakan timbangan laboratorium Weyco BBI 41. Daging tersebut kemudian segera dikemas dalam keadaan vakum atau tanpa udara ke dalam kantong masak Sirovac CN300 yang memiliki ketebalan 60 mikrometer dan tingkat kelompokan udara 0%. Perlakuan panas dengan teknik sulfide cooking dilakukan dengan menggunakan water bath dengan temperatur 55, 60, dan 70 derajat Celcius pada soft cooker Y09. Selama eksperimen berlangsung, temperatur dari water bath dimonitor. Pemanasan tersebut diikuti dengan pendinginan hingga mencapai suhu 20 derajat Celcius dan berat dari daging tersebut kemudian diukur lagi secara terpisah. Lalu potongan stik lainnya dimasak dengan menggunakan metode pemanggangan konvensional atau broiling untuk kemudian dibandingkan dengan metode slow spice cooking. Potongan daging tersebut dibungkus masing-masing potongannya dengan menggunakan aluminium foil yang memiliki ketebalan 20 mikrometer dan dibuat sedemikian rupa sehingga bagian kiri, kanan, dan atasnya terbuka. Waktu pemanggangan ditetapkan selama 5 menit, yaitu 2,5 menit pada masing-masing sisinya dengan suhu inti 80-85 derajat Celcius. Stik tersebut kemudian dihitung beratnya sebelum dan sesudah diberi perlakuan panas. Yang kedua yaitu penentuan konsentrasi mineral. Sampel dari daging mentah, daging yang dipanggang atau broiling, serta daging yang dimasak dengan metode sulfide cooking dan meat juice-nya diambil untuk ditentukan kandungan mineralnya. Meat juice dari daging yang dipanggang atau broiling tidak digunakan untuk menentukan konsentrasi mineral karena air menguap dari sampel daging di aluminium foil selama proses pemanggangan berlangsung. Sampel yang telah disiapkan tersebut kemudian dibekukan atau deep frozen pada suhu minus 18 derajat Celcius. Sampel yang homogen lalu disiapkan sebelum dilakukan mineralisasi basah dan disintegrasi tekanan dilakukan dalam sistem tertutup dari campuran asam nitrat dan juga hidrogen peroksida. Kandungan dari magnesium, kalsium, dan zinc ditentukan dengan menggunakan metode flame atomization FAAS, dan kandungan dari tembaga dan besi ditentukan dengan menggunakan metode electrothermal atomization ETAAAS. Kandungan yang dinyatakan dalam referensi adalah magnesium sebesar 0,109 lebih kurang 0,002%, kandungan Ca sebesar 0,084 lebih kurang 0,002%, kandungan Cu sebesar 71,6 lebih kurang 1,6 mg per kilogram, kandungan zinc sebesar 1,424 lebih kurang 46 mg per kilogram, dan kandungan Fe sebesar 206 lebih kurang 7 mg per kilogram. Yang ketiga, analisa psikokimiawi. Metode pengeringan digunakan untuk menentukan dry matter content atau jumlah bahan kering pada suhu 103 lebih kurang 2 derajat Celcius selama 24 jam.
Sampel kemudian ditimbang beratnya setelah pendinginan dan jumlah bahan garingnya dihitung. Jumlah total lemak ditentukan dengan menggunakan instrumen substep. Sampel dibiarkan di pengering atau dryer selama 3 jam pada suhu 135 jadi kurang 2 derajat Celcius dan kemudian diekstraksi dengan menggunakan agen ekstraksi berupa dietil eter. Jumlah total protein ditentukan setelah konversi dari nitrogen organik ke nitrogen inorganik di instrumen Jaltec dengan metode Jaldal. Jumlah susut masak dihitung dari perbedaan berat antara sebelum dan sesudah proses pengolahan. Hasil perhitungannya diekspresikan dengan bentuk persentase. Keempat, manipulasi data dan analisis statistik. Penentuan faktor retensi sejati untuk elemen mineral atau persentase retensi nutrisi setelah memasak dihitung dengan menggunakan persamaan yang dapat dilihat pada layar tersebut. Pengukuran kandungan nutrien tidak dilakukan pada sampel yang sama sebelum dan sesudah pengolahan, sehingga nilai rata-rata dari daging mentah digunakan sebagai nilai tunggal atau single value, dengan tujuan untuk memperoleh pengukuran yang bervariasi. Pengaruh dari pengolahan terhadap karakteristik psikokimiawi pada studi ini dianalisa melalui one-way ANOVA, dan tes yang sama digunakan untuk mengevaluasi perbedaan pada konsentrasi unsur mineral di daging dan meat juice, serta retensi sejati di antara perlakuan pengolahan atau memasak. Metode multivarian dari Principal Component Analysis atau PCA digunakan untuk menilai hubungan di antara konsentrasi unsur mineral di daging babi dan meat juice, dan juga untuk mendemonstrasikan perbedaan antara perlakuan panas di metode sauce-fied cooking. Karakteristik seperti susut masak, jumlah bahan garing, lemak total, dan protein total termasuk sebagai variabel tambahan dalam analisa untuk menunjukkan hubungannya dengan variabel lain dan komponen utama atau principal component. Nilai P dari persamaan ANOVA yang kurang dari 0,05 dianggap signifikan di semua tes. Analisa statistik tersebut dilakukan di software statistika versi 13. Berikut adalah tabel yang berisi persentase dari susut masak, kandungan bahan garing, total lemak, dan total protein yang ada pada daging babi yang mentah, daging babi yang diolah dengan metode sauce-fied cooking, dan juga daging babi yang diolah dengan metode broiling. Results. Yang pertama, pengaruh dari perlakuan panas pada susut masak dan proporsi dari komponen utama daging. Susut masak pada rentang antara 9,7 hingga 32,5% dicatat setelah metode sauce-fied cooking. Susut masak terendah tercatat pada sauce-fied cooking pada suhu 55 derajat Celcius, di mana berbeda dengan semua tipe lain dari sauce-fied cooking dan juga broiling. Kandungan bahan garing dalam daging mentah adalah 30,2%. Menariknya, setelah sauce-fied cooking pada suhu 55 derajat Celcius di 2 dan 3 jam atau 60 derajat Celcius di 2 dan 3 jam, kandungan bahan garing sebanding dengan daging mentah. Hasil ini menunjukkan fakta bahwa seiring dengan kehilangan air, daging juga kehilangan komponen lain selama memasak. Jika hanya airnya hilang, komponen daging lainnya akan menjadi pekat, dan akibatnya kandungan bahan garing akan meningkat pada daging yang diberi perlakuan pada suhu 55 atau 60 derajat Celcius dibandingkan dengan daging mentah. Kandungan bahan garing yang lebih tinggi dalam sampel daging yang dimasak juga berarti kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan sampel daging mentah. Kandungan protein tertinggi ditemukan pada sampel daging setelah sauce-fied cooking pada suhu 70 derajat Celcius selama 3 jam dan setelah broiling. Diikuti dengan sauce-fied cooking pada suhu 70 derajat Celcius selama 2 jam dan 70 derajat Celcius selama 4 jam. Protein terendah dalam sampel daging setelah perlakuan panas terdapat pada metode sauce-fied cooking di suhu 55 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius selama 3 dan 6 jam. Sebaliknya, kandungan lemak tertinggi terdapat pada daging mentah yaitu sebesar 6,5%. Sedangkan dalam sampel daging yang dimasak, kandungan lemaknya bervariasi antara 1,9 hingga 5,8%. Total lemak dan protein pada sauce-fied cooking pada suhu 55, 60, dan 70 derajat Celcius selama 2 atau 3 jam dipengaruhi oleh waktu dan suhu masing-masing serta oleh interaksi oleh kedua faktor. Yang kedua, perubahan konsentrasi natrium. Konsentrasi natrium rata-rata dalam daging mentah adalah 488 mg per kilogram. Konsentrasi natrium menurun pada sampel daging yang dimasak, meskipun perbedaannya tidak signifikan secara statistik dibandingkan dengan konsentrasi dalam daging sebelum perlakuan panas. Namun, konsentrasi natrium yang lebih tinggi ditemukan pada meat juice. Dalam meat juice di metode sauce-fied cooking, konsentrasi tertinggi terdapat di sauce-fied cooking pada suhu 70 derajat Celcius selama 3 jam dan 60 derajat Celcius selama 3 jam. Dan yang terendah terdapat di sauce-fied cooking pada suhu 60 derajat Celcius selama 6 dan 12 jam dan 70 derajat Celcius selama 4 jam. Jumlah natrium yang diperoleh dalam daging mentah dan dipertahankan dalam daging matang berkisar antara 240,08 hingga 426,02 mg per kilogram. Konsentrasi natrium dalam jus daging lebih tinggi daripada daging yang dimasak, tetapi jumlah natrium yang dilepaskan ke dalam meat juice atau jus daging lebih rendah daripada yang dipertahankan dalam daging yang dimasak. Yang ketiga, perubahan konsentrasi kalium. Konsentrasi kalium dalam sampel daging berubah selama memasak, sama seperti konsentrasi natrium. Konsentrasi tertinggi ditemukan pada daging mentah, yaitu sebesar 4.502 mg per kilogram. Konsentrasi kalium dalam meat juice daging melebihi konsentrasi kalium dalam sampel daging mentah. Konsentrasi kalium dalam daging yang dimasak pada suhu 55, 60, dan 70 derajat Celcius selama 2 atau 3 jam dipengaruhi oleh suhu dan perlakuan pemasakan.
Konsentrasi kalium dalam meat juice dipengaruhi oleh suhu dan waktu. Jumlah kalium yang diperoleh dalam daging mentah dan yang tertahan pada daging yang dimasak berkisar antara 2.571,92 hingga 3.565,68 mg per kilogram daging yang dimasak. Dan jumlah kalium terendah dilepaskan dalam meat juice diamati pada metode sulfite cooking di suhu 55 derajat Celcius. Yang keempat, perubahan konsentrasi magnesium. Konsentrasi magnesium dalam daging mentah tetap sebanding di semua sampel daging diperlakukan dengan metode sulfite cooking di suhu 70 derajat Celcius pada suhu 60 derajat Celcius selama 2, 3, atau 12 jam setelah pemanggangan atau broiling. Konsentrasi magnesium dalam daging mentah tetap sebanding di semua sampel daging yang diperlakukan dengan metode sulfite cooking di suhu 70 derajat Celcius, 60 derajat Celcius selama 2, 3, atau 12 jam dan setelah pemanggangan atau broiling. Nilainya lebih rendah setelah sulfite cooking pada suhu 55 dan 60 derajat Celcius selama 6 jam. Interaksi suhu dan waktu mempengaruhi secara signifikan konsentrasi magnesium dalam daging matang dan meat juice yang dilepaskan setelah sulfite cooking pada suhu 55, 60, 70 derajat Celcius selama 2 atau 3 jam. Konsentrasi magnesium pada daging yang dimasak lebih tinggi daripada meat juice. Jumlah magnesium yang diperoleh dalam daging mentah dan disimpan dalam daging matang berkisar antara 235,39 hingga 279,48 mg per kilogram. Dan jumlah magnesium yang dilepaskan dari daging mentah menjadi meat juice berkisar antara 32,55 hingga 115,54 mg per kilogram. Yang kelima, perubahan konsentrasi kalsium. Konsentrasi kalsium sebesar 59,4 mg per kilogram ditentukan dalam daging mentah dan kandungan serupa juga diukur dalam sampel daging setelah melalui metode sulfite cooking dan juga broiling. Jumlah kalsium yang diperoleh dalam daging mentah dan disimpan dalam daging matang berkisar antara 39,6 hingga 52,4 mg per kilogram. Jumlah kalsium yang dilepaskan dari daging mentah menjadi meat juice bervariasi dari 5,65 hingga 13,49 mg per kilogram. Yang keenam, perubahan konsentrasi zink. Kandungan zinc atau seng sebesar 19,3 mg per kilogram pada daging mentah tidak berbeda dengan nilai pada sampel daging setelah dimasak. Konsentrasi seng hampir 10 kali lebih rendah pada sampel meat juice, yang menjelaskan perbedaan yang tidak signifikan dalam konsentrasi seng dalam daging mentah dan daging yang diberi perlakuan panas. Yang ketujuh, perubahan konsentrasi besi atau Fe. Kandungan zat besi pada daging mentah ditemukan sebesar 8,5 mg per kilogram. Nilai konsentrasi zat besi pada sampel daging matang lainnya lebih rendah, yaitu pada kisaran 5,1 hingga 6,6 mg per kilogram. Ditemukan adanya pengaruh suhu yang signifikan terhadap konsentrasi zat besi dalam daging. Konsentrasi zat besi dalam meat juice bervariasi sekitar 2,4 hingga 4,7 mg per kilogram, dan secara substansial lebih rendah dibandingkan dengan daging mentah. Kandungan zat besi yang lebih tinggi diukur pada meat juice setelah melalui metode sulfite cooking pada suhu 55 derajat Celcius dan perlakuan suhu 60 derajat Celcius dalam jangka waktu 2 atau 3 jam. Jumlah zat besi tertinggi yang tertahan pada daging yang dimasak dan jumlah besi yang terendah terdapat pada meat juice yang dilepaskan setelah pemasakan dengan metode sulfite cooking pada suhu 55 derajat Celcius. Yang kedelapan, perubahan konsentrasi tembaga. Demikian pula dengan unsur salinan besi, konsentrasi tembaga yang lebih rendah terdeteksi dalam meat juice dibandingkan pada sampel daging. Kecuali dalam metode sulfite cooking pada 60 derajat Celcius pada waktu 6 dan 12 jam, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam konsentrasi tembaga pada sampel daging lainnya. Nilai tembaga dalam meat juice pada metode sulfite cooking pada suhu 55 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius berada di bawah batas deteksi. Yang terakhir, kesimpulan mineral-mineral. Konsentrasi natrium dan kalium yang lebih tinggi ditemukan dalam sampel meat juice dibandingkan dengan daging yang dimasak. Sebaliknya, konsentrasi seng, besi, dan tembaga secara substansial lebih tinggi pada daging yang dimasak dibandingkan dengan meat juice. Korelasi yang signifikan ditemukan antara susut masak dan konsentrasi zat besi di dalam meat juice. Konsentrasi natrium dalam daging, konsentrasi seng dalam daging, konsentrasi magnesium dalam daging, dan kandungan bahan kering serta protein. Tidak ada hubungan yang signifikan antara susut masak ditemukan pada parameter lain. Variabel yang paling penting menentukan dua komponen utama pertama adalah natrium, seng, magnesium, tembaga, dan besi dalam daging, dan konsentrasi magnesium dan seng dalam meat juice. Sulfite cooking pada suhu 55 dan 60 derajat Celcius selama 2 atau 3 jam ditandai dengan konsentrasi zat besi tertinggi dalam juice dan konsentrasi seng dan magnesium terendah dalam daging bersama dengan susut masak dan kandungan protein terendah. Sulfite cooking pada suhu 60 derajat Celcius pada waktu 6 atau 12 jam menunjukkan konsentrasi magnesium tertinggi dalam meat juice dan konsentrasi kalsium pada daging, dan konsentrasi natrium terendah dalam meat juice dan konsentrasi zat besi dalam daging. Sulfite cooking pada suhu 70 derajat Celcius ditandai dengan konsentrasi magnesium dan seng tertinggi dalam daging
dan konsentrasi besi terendah pada beet juice. Pada saat yang sama, sampel ini menunjukkan susut masak dan kandungan protein tertinggi. Berikut adalah tabel yang berisi konsentrasi dari mineral natrium, zink, kalium, tembaga, magnesium, kalsium, dan juga besi dalam sampel daging mentah, daging yang dimasak dengan metode suspect cooking, dan juga daging yang dimasak dengan metode grilling dalam satuan miligram per kilogram daging. Selanjutnya ada tabel yang berisi konsentrasi dari mineral natrium, zink, kalium, tembaga, magnesium, kalsium, dan juga besi yang diperoleh dari sampel meat juice yang dihasilkan dari proses pengolahan dengan metode suspect cooking. Konsentrasi mineral tersebut dinyatakan dalam satuan miligram per kilogram jus yang dihasilkan selama metode pengolahan tersebut. Discussion. Susut masak atau cooking loss merupakan kombinasi dari cairan dan zat terlarut dalam cairan yang hilang dari daging ketika dalam proses pengolahan. Tingkat kehilangan dari susut masak bergantung pada temperatur dan tingkat dari perlakuan panas terhadap daging. Untuk percobaan dari Asling dan kawan-kawan, susut masak pada daging babi yang dimasak dengan temperatur tinggi lebih tinggi. Susut masak pada daging tidak berbeda dengan periode pemasakan yang lebih lama pada suhu yang sama. Lemak merupakan makronutrien yang paling bervariasi dalam daging. Ketika daging dipanaskan, protein akan didenaturasi dengan perubahan struktural berikutnya, seperti penghancuran membran sel, penyusutan syarat otot melintang dan longitudinal, agregasi protein dan pembentukan gel, dan penyusutan serta pembubaran jaringan ikat. Protein yang larut menjadi tidak larut, kadar air dalam daging akan menurun. Itulah sebabnya daging mentah memiliki presentasi kadar air yang lebih tinggi daripada daging yang dimasak. Konsentrasi protein akan meningkat sebagai akibat dari kehilangan air. Kandungan lemak dan nilai energi juga akan meningkat, meskipun pada tingkat yang lebih kecil daripada yang terjadi pada protein. Lombardi, Bocchia, dan kawan-kawan menemukan bahwa konsentrasi elemen mineral yang lebih tinggi terdapat pada daging yang dimasak. Hal ini dijelaskan dengan adanya kehilangan air yang lebih tinggi. Setelah dimasak pada suhu 180 derajat Celcius selama 50 menit, konsentrasi dalam daging babi meningkat menjadi 6,8 mg per kilogram untuk besi, 25,4 mg per kilogram untuk zink, dan 0,7 mg per kilogram untuk tembaga. Dalam penelitian ini, kandungan elemen mineral setelah sulfide cooking tidak berbeda dari nilai daging mentah. Meskipun kadar air dalam sampel setelah perlakuan panas menurun dibandingkan dengan daging mentah, penurunan konten elemen mineral juga dicatat setelah memasak. Efek lembut dari metode sulfide cooking dibuktikan dengan adanya tingkat retensi atau mineral tertahan. Dalam hal ini, tingkat retensi tertinggi terdapat pada zinc, besi, kalsium, natrium, dan magnesium. Hal ini dicapai oleh metode sulfide cooking pada suhu 55 derajat Celcius. Sedangkan tingkat retensi terendah dicatat untuk metode sulfide cooking pada suhu 60 derajat Celcius selama 12 jam untuk mineral, zink, tembaga, dan juga besi. Conclusion. Metode sulfide cooking pada daging dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi populer karena pengaruhnya terhadap tenderness dan juga juiciness. Sesuai dengan hasil studi, daging yang diolah pada suhu hingga 70 derajat Celcius dapat meningkatkan sifat sensoris dan juga mempertahankan konsentrasi zat mineral dengan lebih baik dibandingkan dengan metode memanggang konvensional atau boiling. Daging yang diolah dengan metode sulfide cooking juga memiliki nilai atau manfaat biologis yang lebih baik bagi konsumen. Berikut adalah tabel yang berisi persentase dari mineral tertahan pada daging yang diolah dengan metode sulfide cooking dengan suhu yang berbeda dimulai dari 55, 60, hingga 70 derajat Celcius. Questions and answers. Yang pertama, untuk setiap mineral yang diteliti pada penelitian ini, ada yang lebih banyak ditemukan pada meat juice, tapi ada juga yang banyak terdapat pada dagingnya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi dan mengapa pada suhu dan lama pemasakan tertentu, kandungan mineral yang terdapat pada daging dikatakan paling optimum. Contohnya pada mineral natrium pada metode sulfide cooking 70 derajat Celcius selama 3 jam, kadar natrium paling banyak di beet juice, berarti kadar natriumnya hilang banyak. Nah, itu mengapa? Dan seharusnya yang diinginkan itu yang kadarnya banyak di meat juice atau pada dagingnya. Perlakuan mana yang sesuai, dan kenapa perlakuan itu bisa menghasilkan hasil yang begitu? Hal ini karena berkurangnya berat daging pada saat pemanasan meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur pemanasan. Pada suhu antara 40 dan 60 derajat Celcius, serat otot menyusut terutama yang melintang, yang kemudian menambah jarak antar serat-serat. Pada suhu antara 60 dan 65 derajat Celcius, serat otot menyusut terutama yang membujur, yang kemudian akan menyebabkan kehilangan air yang cukup besar. Seiring dengan hilangnya air, daging juga akan kehilangan zat terlarutnya dalam sarkoplasma dari serat otot selama pemanasan. Jadi mineral yang larut dalam air akan hilang bersamaan dengan terbentuknya meat juice, yang mengakibatkan meat juice akan mengandung unsur mineral yang konsentrasinya cukup tinggi. Jika konsentrasi mineral pada meat juice tinggi, maka konsentrasi mineral pada daging akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Pada suhu dan waktu pemasakan tertentu, kandungan mineral pada daging dapat dikatakan paling optimum
karena kandungan mineral yang terdapat pada meat juice-nya rendah sehingga retensi mineral pada dagingnya tinggi dan konsentrasi mineralnya juga tinggi. Contohnya pada mineral natrium di metode sulfite cooking 70 derajat Celcius selama 3 jam. Kandungan natrium pada meat juice-nya tinggi, yang berarti retensi mineral natriumnya pada dagingnya rendah dan banyak mineral yang hilang seperti yang telah dijelaskan tadi. Hal ini juga karena natrium merupakan senyawa anorganik sederhana yang lebih mudah hilang bersama dengan meat juice daripada senyawa yang berasosiasi dengan protein seperti besi, tembaga, dan juga jeans. Yang seharusnya diinginkan adalah kandungan mineral tertahan yang tinggi pada daging setelah proses pemasakan. Hal tersebut berbeda pada setiap unsur mineral karena yang biasa kita konsumsi adalah dagingnya dan bukan meat juice-nya. Jadi yang diutamakan adalah yang kandungan unsur mineralnya tinggi pada dagingnya. Contohnya adalah pada metode sulfite cooking pada suhu 55 derajat Celcius selama 2 jam, yang menghasilkan tingkat retensi tertinggi untuk mineral zinc, besi, kalsium, natrium, tembaga, dan juga magnesium. Sedangkan untuk mineral kalium, tertinggi terdapat pada metode sulfite cooking pada suhu 60 derajat Celcius selama masakan 2 jam. Apa tujuan dari perhitungan kadar mineral pada meat juice? Karena setelah menonton video ini, yang saya paham bahwa kandungan mineral dalam daging yang akan mempengaruhi tenderness atau nutrisi mineral dari daging tersebut, sehingga kurang memahami korelasi antara perhitungan meat juice dengan pengaruhnya pada tenderness daging atau nutrisi daging. Nah, seperti yang sudah disebutkan dalam jurnal tersebut, perhitungan kandungan mineral pada meat juice di penelitian ini hanya bertujuan untuk mengevaluasi adanya perbedaan dari konsentrasi unsur mineral pada daging dan meat juice-nya. Jadi, meat juice tidak mempengaruhi tenderness atau nutrisi dari kandungan mineral dagingnya. Selain itu, kandungan mineral pada meat juice juga dapat membantu penguatan unsur mineral pada daging. Semakin banyak kandungan mineral yang terdapat pada meat juice-nya, maka akan semakin sedikit pula kandungan mineral pada dagingnya. Begitu pula sebaliknya. Namun, meat juice dan daging yang dipanggang tidak digunakan untuk menentukan konsentrasi mineralnya, karena air akan menguap dari sampel daging di aluminium foil selama proses pemanggangan berlangsung. Pertanyaan ketiga, adakah alasan digunakan 2 spektrometer berbeda pada penelitian ini? Pada penelitian ini, konsentrasi unsur mineral ditentukan dengan 2 metode atomic absorption spectrometry yang berbeda, yaitu Flame Atomization FAAS untuk menentukan kandungan mineral pada magnesium, kalsium, dan zinc, dan metode Electrothermal Atomization ETAAAS untuk menentukan kandungan mineral dari tembaga dan juga besi. Alasan digunakan 2 metode yang berbeda adalah karena metode Flame Atomization FAAS biasanya digunakan untuk mendeterminasi elemen mineral, alkali dan alkali tanah seperti kalsium, kalium, natrium, dan juga magnesium yang biasa ditemukan dalam konsentrasi yang kecil pada makanan untuk menghindari terjadinya dilusi yang tinggi dan untuk menyamakan jangkauan dinamik dari kurva kalibrasi. Dengan metode Electrothermal Atomization ETAAAS biasa digunakan pada senyawa logam seperti tembaga dan besi karena memiliki analisa sensitivitas kuantitatif yang lebih tinggi. Pertanyaan keempat, mengapa secara spesifik penelitian ini menggunakan metode Jaldal untuk perhitungan atau kuantifikasi proteinnya? Pada jurnal penelitian ini tidak disebutkan alasan spesifik terkait penggunaan metode Jaldal untuk menghitung atau menganalisa kandungan proteinnya. Tapi berdasarkan pencarian yang telah saya lakukan, metode Jaldal merupakan metode yang digunakan secara internasional dan merupakan metode standar dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Universalitas, tingkat presisi yang tinggi, serta reproduktivitas yang baik menjadikan metode ini digunakan sebagai metode utama dalam mengestimasi atau menghitung protein pada bahan makanan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam menjawab pertanyaan yang telah teman-teman berikan. Sekian jawaban dari pertanyaan yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menjawab pertanyaan yang telah diberikan tersebut. Atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan juga teman-teman, saya mengucapkan terima kasih.